Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Selamat siang Pak Kirman. Selamat siang Bung Joni. Beliau ini Insinyur Sukirman. Sekarang adalah Duta Organik Asia. Ya. Ya. Jadi spesial kehormatan untuk beliau sebagai Duta Organik di Asia. Ya. Hebat nih. Beliau memang orang hebat. Jadi 10 tahun pernah jadi Bupati Serdang Badagai. Insya Allah. 5 tahun sebelumnya, Wakil. 6 tahun malah, 6 tahun sebelumnya menjadi Wakil Bupati di Serdang Badagai. Ya. Hebat beliau. Pernah calon Wakil Gubernur juga. Ya udah. Ya. Tapi sekarang beliau aktif di organik. Ya. Dan dari dulunya memang beliau ini, Pak Kirman ini penggiat organik juga. Sehingga ketika beliau jadi bupati, itu pun organik berkembang. Oke Pak Kirman, beberapa hal yang perlu kita diskusikan hari ini. Saya ingin kembali ke masa lalu Pak Kirman. Selama jadi bupati 10 tahun, apa gerakan kira-kira di Serdang Badagai itu? Memang digerakkan organiknya? Yang penting ada gerakannya. Dulu saya berpikir untuk jadi pemimpin itu harus gila. Gila ya? Gila. Jadi saya bilang ada Bu Gilan sama Bu Gilir. Bu Gilan itu bupati itu harus gila jalan. Artinya gila membangun jalan. Ya. Nah, termasuk jalan usaha tani. Karena banyak harga jatuh karena nggak ada jalan. Nah, yang kedua Bu Gilir. Bu Gilir ini bupati gila bangun tali air. Oh, irigasi. Itu dia. Jadi alhamdulillah di kabupaten kami itu ada 200.000 hektar dulu di Serdang Badagai. 100.000 hektar itu perkebunan besar, 100.000. 40.000 hektar sawah. Nah, selama belasan tahun itu saya mulai dari wakil bupati jadi bupati, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat, terbangunlah irigasi besar. Salah satu irigasi Sungai Ular untuk 18.500 hektar luasnya. Baru ada irigasi Serampah 5.000 hektar, ada irigasi Belutu 5.000 hektar, ada irigasi Dam Sungai Padang ini 12.500 hektar. Artinya AI menjadi salah satu faktor utama ya. Iyalah. Itu selesai. Hebat. Itu satu. Kalau organik ini sebetulnya tantangannya masih luar biasa, tetapi menurut saya kekuatannya ada di petani sendiri. Iya. Nah, yang paling sulit adalah menyadarkan. Karena petani sudah kadung selama revolusi hijau ini tergantung dengan semua asupan luar. Artinya tidak ada bertani lagi kalau nggak ada bibit. Dibangun ketergantungan. Betul. Ya? Ya. Jadi apapun mau tanam kacang panjang pun kalau nggak benih yang beli tersedia dari perusahaan benih tak bisa. Padi pun begitu. Padahal dulu tidak begitu. Nah, inilah yang kita bangun pelan-pelan dengan organik ini supaya pertama makanan yang sehat, yang kedua mampu dibuat sendiri, ya. Mandiri, dan yang ketiga tidak merusak alam. Itu sebetulnya. Tapi memang saya hari ini sangat senang bisa hadir di Dango Inspirasi Sumatera Barat di bawah Bung Joni dan Bung Sukri saat ini. Supaya apa? Supaya ada yang saya bawa pulang. Ya. Artinya apa? Perlu dibangun sama orang-orang petani kita, kawan-kawan kita. Kalian ini tidak sendiri. Kalau kalian di sini diejek oleh orang sekampung, mana mungkin kita kalau pening kepala minum air jeruk kasih ini, udah ada bodrek saya, udah ada obat yang siap, itu aja telan. Padahal di sekitar kita banyak obat jeruk nipis saja bisa aja. Iya. Kan gitu. Obat batuk pun begitu. Jadi ketergantungan ini harus ditunjukkan bahwa di Sumatera Barat ada orang macam kita, di Jambi ada orang macam kita, di mana-mana ada. Nah, perasaan tidak sendiri inilah yang saya perlu ceritakan. Kalian tuh tidak sendiri, ramai kok. Itulah. Walaupun statistiknya memang secara internasional masih sangat kecil. Oke Pak Kirman. Pak Kirman kan dikenal sebagai Duta Organik Asia. Ya. Artinya sudah keliling Asia lah. Insya Allah. Bercerita tentang organik. Ya. Seperti kata Bang Kirman tadi, everywhere, every time. Every moment. Talking about organic. Yes. Oke. Bagaimana kira-kira pandang Pak Kirman perkembangan organik di Asia? Kemudian bagaimana perkembangan di Indonesia? Kita bagi dua. Satu negara yang Asia yang maju, ya Jepang, Korea, ya Selatan dan lain-lain itu.
Cina barangkali sekarang. Di sana itu tentang organik itu terbangun dari kesadaran konsumen. Oh, ini konsumennya yang berkeinginan. Orang itu berkeinginan, kami bikin labra sama kami yang tidak mengandung racun. Nah, sedangkan di Indonesia kesadaran konsumen itu sangat rendah. Dibangun dari produsen, jadi hulu. Iya. Nah, disinilah kemudian terjadi persoalan. Kalau kita bikin seperti ini, ya hasilnya lebih rendah dari yang konvensional, harga pembelian dari konsumen tidak naik. Nah, mereka kemudian mengatakan lebih bagus yang konvensional saja. Iyalah. Walaupun dibilang itu beracun, mengandung residu segala macam, kan yang makan bukan kami gitu. Yang makan kan orang yang beli gitu. Kan kalian yang makan. Iya. Nah, jadi bedanya antara negara maju dan tidak maju, gerakan dari konsumen atau gerakan dari produsen, gerakan dari hilir atau gerakan dari hulu. Nah, yang kedua, negara-negara sana itu, negara-negara Asia yang lain yang tidak masuk negara yang majunya, mereka lebih pintar mengemas. Oh. Kalau isi, tengok Indonesia ini luar biasa. Ini semua itu kalau dibungkus, diceritakan dalam bahasa Inggris, ini luar biasa. Dengan narasi yang bagus ya? Bagus. Nah, kita kalah di situ. Harus kita akui. Kelihatannya Indonesia perlu mengirimkan anak-anak muda ini beasiswa, sekolah ke luar negeri kemana-mana. Ya. Jangan kalah sama Malaysia bisa sekian puluh ribu orang, Cina sekian puluh ribu setahun. Orang Indonesia sangat kecil. Makanya kita harus gedor ini pemerintah ini. Ya. Ataupun generasi muda kalau nggak dapat dari pemerintah, dari lembaga-lembaga donor mana, pergilah keluar, bukalah mata supaya kita kalau bertanding membungkus apa yang kita punya di khazanah internasional nggak kalah. Itu Pak Joni. Jadi kita kalah di kemasan. Kalau isi nggak kalah. Perasaan saya begitu. Nah, kemudian bagaimana perkembangan organik di Asia itu? Kelihatannya. Kalau ada baik perkembangan atau? Kalau ini memang kita agak malu lah ya. Kita agraris, negara yang besar. Kita kalah artinya pemakaian organik ini dengan Korea Selatan, dengan Taiwan, dengan Cina, bahkan Filipina. Bahkan dibilang pula statistik globalnya itu Timor Leste, gitu kan. Saya masih tanda tanya, tapi begitulah. Ya, jadi kalau ditanya perkembangan kita, bukan terasa ada, terkatakan tidak ya. Bukan memang ada, cuman terkatakannya yang sulit. Nah, jadi kalau menurut saya kita antara ada dan tidak ada. Nah, jadi kita belum kalah ya. Saya masih optimis di Jawa, di Bali, di mana bahkan di Bali itu menjadi the best ya. Mereka sudah punya perda ya, organik per provinsi ya, sejak tahun 2019. Bahkan G20 kemarin juga makan berjalan-jalannya ke Kabupaten Tabanan, Desa Jatiluwih itu sebagai kunjungan. Itu menunjukkan bahwa kita hebat sebetulnya. Dan masih banyak di Sumatera Utara, cukup hebat di Sumatera Barat, sudah lama ya. Kalau gitu, Bang Kirman tentu mumpung jadi duta organik ini, ya teriakkanlah di Indonesia ini. Ya. Ini kan perlu gerakan ini. Ya. Tidak bisa main ada bayem, tidak bisa main sendiri. Harus gerakan. Ya. Betul-betul, iya. Harus ada movement. Iya. Jadi di Indonesia ini sendiri ada Aliansi Organik Indonesia. Ya. Yang berpusat di Bogor. Ya. Sekarang ada Pak Indro Surono, di situ ada Ibu Emilia, ada Kehati ya anggotanya. Jadi macam konsorsium. Nah, kerjaan AOI ini selain mengumpuli, mendokumentasi, menghasilkan riset, pengalaman, evidence, testimoni segala macam, tapi juga mengajak pemerintah lokal ya yang mempunyai wawasan tentang pertanian berkelanjutan kah namanya, ataupun agroekologi lah namanya, atau pertanian selaras alam lah namanya, dan lain. AOI inilah mencari pemerintah-pemerintah lokal itu karena sangat diyakini kalau leader pemerintah lokalnya itu mengerti tentang organik dan mau mengaplikasikan di tengah masyarakatnya, ini akan cepat menjadi gerakan. Nah, sayangnya dengan demokrasi kita yang seperti ini ya, yang prosedur ini, banyak orang yang berkuasa tidak mengerti. Nah, tapi banyak orang yang mengerti tidak berkuasa. Saya nggak tahu Bang Joni mengamati seperti itu atau enggak. Ya sama-sama. Jadi banyak orang yang mengerti di mana, tapi tidak ada kuasa, tidak ada authority. Sementara orang yang berkuasa karena dipilih dengan berbagai macam motivasi, dia tak ngerti. Nah, Bang Kirman kan pernah berkuasa, 10 tahun jadi bupati, dan mengerti, makanya semua sawah di daerah Bapak itu menjadi
irigasinya kita bagus. mengarahkan ke sana. Ya kalau untuk syarat-syarat dasar. Ya, irigasi pertamanya, bagus. Nah, itu dulu. Tanda mengerti. Bu Gilir tadi, Ya. Bupati Gila Tali Air. Ya, Saya biarlah jadi bilang Bupati Gila Tali Air. Yang penting tidak ada lagi orang membawa parang malam-malam untuk jaga air. Masih banyak kabupaten yang bawa parang malam-malam. Masih banyak malam-malam bawa mesin Ya. untuk mencuri air. Nah, di sini banyak ini. Ini kan sarana dasar orang yang kepala daerah yang mestinya tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi ada lah yang ditinggalkan selama jadi Insya Allah, bupati ya. Insya Allah ya. Harus kan begitu Ya. harusnya. Insya Allah. Gitu. Nah, jadi saya tidak bisa perfect semuanya, tapi paling tidak sarana dasar itu pikirkan. Yang kedua memang ada juga saya merumuskannya 3K. K3 ini satu kebijakan Ya. pemerintah, 2 kelembagaan, yang ketiga kebersamaan atau kolaborasi. Ini kebijakan ini banyak yang juga tidak menunjang kepada pertanian yang hemat energi yang murah tadi, tidak menunjang. Ya. Contohnya kebijakan tentang peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang urusan pokok, ya, urusan wajib dan urusan pilihan kepala daerah, itu tidak masuk pertanian sebagai urusan wajib. Pangan masuk. Harusnya ke pangan kan? Ya. Nah, jadi di pangan itulah seharusnya digenjot. Ya. Nah, ini kan pendidikan urusan wajib, kesehatan urusan wajib, infrastruktur urusan wajib kan, statistik dan lain-lain gitu. Nah, kalau pertanian kan urusan pilihan. Berdasarkan potensi yang ada. Tapi Karena mungkin ini. Ya. Kalau tidak ada produksi kita beli keluar. Otaknya impor ini. Ini celakanya otak impor. Betul, itu Pak Joni. Nah, jadi saya melihat, saya kemarin dengan teman-teman di Aliansi Organik, saya bilang kebijakan PP 38 itu harus diperkuat. Pangan itu urusan wajib yang prioritas. Saya bilang begitu. Karena apa? Pertanian. Seharusnya pertanian. Karena pangan kan dari pertanian. Kita kan negara agraris. Iya, itu kalau cocok gitu. Kalau pikiran Bang Joni seperti itu, saya sangat sependapat seperti itu. Ya. Inilah saya pikir yang menjadi soal kebijakan. Gitu. Oke, Bang Kirman. Karena waktu kita terbatas. Ya. Bang Kirman harus balik lagi ke Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.